Nyiapin YouTube-nya. Sudah. Iya. Live sekarang. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, Bu Atik, Bu Khatijah, Bu Lisan, Bu Rini. Tadi ada anak-anak juga yang dari rumah taktis, Ustaz, 2 orang. Kita terus. ikutan nggak nih? Mereka minta link kelasnya tadi. Yang sesi 2 mungkin masih bisa ikutan ya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di sesi 2 dengan Ustadz Solehin. Di surah Al-Baqarah ayat 35. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Jadi kita sampai ayat 35 tadi, Bu. 36, Ustaz. Sekarang 30. Tadi katanya belum selesai ayat 35-nya. 36 yang belum selesai. 36. Baru sepotong. Dapat berapa ayat tadi? Satu setengah. Satu sepotong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mempertajam ingatan lagi kemarin sudah disampaikan, lupa. Ya, diasah. Jadi tadi yang menerjemah siapa ayat 36? Saya, Ustaz. Ibu Khatijah? Ya. Sudah ya. Jadi mana yang belum diterangkan? Ini baru sampai ihbitu. Sampai ihbitu. Saya lanjutin ya, Tat. Nggak usah dibaca, langsung aja terjemahin ya, Tat. Iya, boleh. Ihbitu tadi kata perintah, turunlah. Ba'dukum. Hukumnya kalian, ba'du itu sebagian. Li ba'di. Jadi sebagian. Menjadi aduwu itu menganiaya melampaui batas. Kata dasarnya ada, aduun berarti musuh. Walakum wadan lakum untuk kalian fil ardi di ardi bumi mustaqorun kata akar katanya korro tinggal suku. Jadi tempat kediaman. Mata'a itu membawa pergi sesuatu, berarti mataun kesenangan hidup. Ila sampai hinin. Hana itu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Itu perkataannya, Tat. Iya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزل maka menggelincirkan huma mereka berdua asyaitonu setan. Maka setan menggelincirkan mereka berdua anha darinya. Ini kembali ke al-jannah. Ya, kembali ke al-jannah.
Jadi haknya itu kembali ke al-jannah. Fa akhrajahuma, maka ia telah mengeluarkan keduanya, setan ini. Setan ini yang menyebabkan huma, Adam dan istrinya. Ya, huma ini Adam dan istrinya. Ya, menyebabkan Adam dan istrinya dikeluarkan. Ya, mimma, dari apa yang kana keduanya berada fihi, di dalamnya. Ya. Jadi keluar. Dari segala kenikmatan, segala fasilitas yang Allah berikan kepada mereka berdua di dalam surga. Wa qulna, dan kami katakan, kaminya tentu Allah. Qulna tentu dari kata apa tuh? Kola. Qala. Gimana bisa begitu? Pokoknya faya, fal filful. Fal filful itu pasti fala, ya, kalau fal filful. Kowala rokola. Saya nggak bisa nulis. Jadi, nggak bisa, bentar ya. Bentar saya mau cari kabel dulu. Biar bisa nulis. Kenapa nggak bisa? Baca. Baik. Kenapa, Tat? Kabel untuk saya bisa menulis nggak tahu di anak-anak, masya Allah, kalau kabelnya orang tua dia ambil. Jadi ini nggak bisa. Ini nggak bisa punya aturan. Ya udah.
Nggak bisa nulis ya. Baik. Jadi kalau fal fil ful itu sebenarnya gini ya. Fal fil ful itu kan kalau fal alif fathahnya dianggap alif gitu kan. Kalau fal nanti bisa jadi fal fil ful ya kan. Kalau misalnya fal a-nya dianggap alif ya berarti kan fal. Fil kasrnya dianggap ya di tengah menjadi alif juga kan, fal ya kan. Full ya domahnya dianggap wawu di tengah alif juga kan, jadi alif juga. Jadi fal fil ful itu asalnya cuma fala ya. Kenapa? Karena alif ini bisa wawu bisa ya juga gitu kan. Tuh. Terus yang berikutnya kalau bukan alif di awal afala, wawu di awal wafala. Tuh, coba tambah satu lagi saja. Fa'ala. Ya. Cuma ada 4 kemungkinan saja itu. Fal fil ful tuh. Yang kemarin kita sampai dapatkan berapa itu? Sampai dapatkan banyak sekali ya kan. Tapi ini nih ringkasannya nih. Afala, wafala, fa'ala. Nggak ada yang kelimanya. Cuma 4 aja. Jadi misalnya ish. Misalnya ya. Wa'idhum iz. Sama. Ya, kemungkinannya itu ya adha. Ya kan? Adha. Apa bisa dia wa'adha atau a'adha. Ya. Atau a'adha. Itu aja tuh. Nanti dilihat. Ya. Adha. Wa'adha. Mesti ketemu. Nah, misalnya apa akar katanya sinatun? La ta'khudhuhu sinatun. Ya. Ini sin kan? Ya udah paling sana. Karena kasroh ya. Atau wasana. Atau asana. Atau sa'ana. Nggak ada kalimatnya. Nah, tapi dari wasana. Seperti tadi, apa namanya? Iz dari wa'adha. Baik, itu yang fal fil ful itu segitu aja. Jadi waqulna dan kami katakan ihbitu. Ihbitu pasti kata kerja bentuk perintah. Ya kan? Kenapa itu ya? Dari feeling aja. Ya, dari feeling. Kenapa asalnya tahbituna? Asalnya tahbituna, tanya dibuang jadi ihbituna. Naknya dimatikan ihbitun, dibuang. Ya, karena ada 2 huruf mati, dibuang nunnya. Jadi ihbitu ya diganti dengan alif. Ya, ihbitu, maka wawu alif ini menunjukkan kalian. Ya, ihbitu maka turunlah kalian. Ihbitu sih biasanya artinya mendarat ya bahasa kita sekarang. Iya. Orang Arab mengatakan al-hubut, al-iqla. Kalau al-iqla take off. Kalau al-hubut itu landing. Dari kata habata. Ya, ihbitu turunlah kalian menunjukkan apa ini? Karena ini wawu alif berarti menunjukkan lebih dari 2 orang.
3 orang atau lebih. Siapa saja tuh? Adam, Hawa, sama iblis. Ya, disuruh turun. Coba bagaimana ya Allah menurunkannya? Ya, dengan cara Allah punya. Ya. Tuh, kalau berdua itu kan pakainya alif, ya. Wakula ada alif, ya kan? Kana. Itu kan? So, tapi kalau sudah kanu, wah itu udah banyak. Ihbitu, turunlah atau mendaratlah kalian. Ba'dukum sebagian kalian li ba'din untuk sebagian yang lain aduun adalah musuh. Berarti ada sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah kawan. Ya, sebagian manusia dengan sebagiannya adalah musuh. Sebagian manusia dengan sebagian setan adalah musuh. Tapi juga ada juga sebagian manusia dengan setan bukan musuh, kawan setia. Nah, tapi ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa setan itu ya harus diperlakukan sebagai musuh. Jangan diperlakukan sebagai kawan. Walakum dan bagi kalian fil ardi di muka bumi. Menunjukkan apa nih? Menunjukkan turunnya ini di bumi. Ya, karena waktu wakul nahbitu turunlah kalian, turun kemana tidak diketahui kan? Tidak dikatakan wakul nahbitu fil ardi, enggak begitu kan? Enggak. Dikatakan mendaratlah kalian gitu saja. Iya, enggak. Mana main dia tukang kita? Ya di sana, dedenya di mall. Ini ibu. Oh ya, dia main sama kakak. Ya, jadi begitu cara berpikirnya. Waqul nahbitu dan turunlah kalian. Turun kemana itu? Belum diketahui. Sampai di situ kan? Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian untuk sebagian yang lain adalah musuh. Berarti sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya adalah kawan. Karena kan sebagian tidak semua. Jadi menunjukkan akan terjadi perpecahan atau keterpecahan. Manusia dengan manusia akan terjadi keterpecahan, ya, jin dengan jin akan terjadi perpecahan, manusia dengan jin ada di antara mereka yang menjadi kawan, ya ada juga ya yang menjadi lawan. Walakum fil ardi dan bagi kalian di bumi. Berarti mendaratnya di mana ya? Di bumi itu. Mustaqarrun ada tempat tinggal. Jadi kata qarra, qarar itu tempat tinggal yang jadi dari kata qarra, dari kalau kata qarra itu artinya menetapkan ya. Kalau aqarra yuqirru mengakui. Istaqarra itu bisa juga artinya minta diakui. Ya. Tapi juga artinya bisa minta ditetapkan. Mustaqarra. Atau tempat di mana menjadikan mereka bisa tenang. Ada ya kata qoror itu artinya adalah tinggal dengan kuat. Ya.
Kalau maqarrun berarti tempat. Kalau mustaqarrun itu tempat tinggal, tempat menetap yang memberikan ketenangan, itu mustaqar. Walakum, dan untuk kalian ini manusia dan jin ya, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, ada tempat tinggal, tempat menetap, wa mata'un, dan kesenangan, dari kata mata'a. Mata'a. Ya, ilahin, sampai batas waktu tertentu. Artinya nggak ada manusia itu hidup selama-lamanya. Ya, Al-Quran yang ngajak kita cerdas. Orang yang belajar Al-Baqarah mah nggak ada memahami Nabi Khidir masih hidup gitu. Apaan itu? Saya kemarin ketemu Nabi Khidir ya di langit ketiga. Hebat amat memang Nabi Khidir, apaan coba? Ya, kayak Nabi Muhammad ketemu para nabi di waktu Mi'raj, waktu Isra Mi'raj. Ya, itu alam gaib berarti. Ya, itu alam gaib berarti. Tapi ini datang serta-merta gitu kepada orang yang kayak gitu. Ya, masih hidup aja. Ya, Nabi Muhammad saja peristiwa seperti itu cuma sekali-kalinya ya. Untuk sesuatu yang sangat besar. Ini manusia yang ngaku-ngaku. Ya, padahal Allah mengatakan apa? Allah mengatakan, "Wa ma ja'alna li basyarin min qalbikal khulda." Wa ma ja'alna li basyarin min qablika. Bukan min qalbika, min qablikal khulda. Afa imitta fahumul khalidu. Dan tidaklah kami jadikan satupun orang manusia sebelum kamu hidup selama-lamanya. Jadi kalau kamu mati, apakah mereka masih hidup? Ya enggak lah. Ya, jelas. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan di ayat 37. Ayat 37 ini Bu Atik. Monggo. Oh sudah tadi. Bu Rini kalau gitu. Ya Ustaz. Ya, silakan. Ayat 37. 38. 37 ya. 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin Panjang. min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqo, kemudian Adam menerima dari lakiya yalqo liqoan atau bertemu. Adama, Nabi Adam, min dari Rabbihi Tuhannya. Berawal dari kata roba, yarubu, roba atau Tuhan, memimpin, mengasuh, pengatur, pemilik, pemelihara, dan pendidik. Beberapa kalimat yang berasal dari kalama yaklumu kalman atau melukai. Kemudian kalama yukallimu yakliman, bercakap-cakap. Fataba alaihi, menerima tobatnya. Dari kata taba yatubu taubatan, kembali atau bertobat. Innahu, sesungguhnya, huwa, dia yang dimaksud Allah, at-tawwabu, penerima tobat, ar-rahim, maha penyayang. Asal kata dari rohima, yarhamu, rohmatan, mengasihi dan menyayangi. Begitu Ustaz. Ya.
Nah, ini kita akan masuk di kalimat-kalimat yang penting ini. Ya. Ada talaqqa, ada kalimat, ada taba'ala. Ya, itu kalimat-kalimat kata kunci semua itu. Ya. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى, ya, dari laqiya artinya berjumpa, bertemu. Jadi talaqqa itu dari tafa'ala, ya, itunya, polanya. Kata kerja bentuk lampau kan? Kata kerja bentuk lampau itu. Di fatalaqqa, jadi kalau talaqqa itu artinya menerima secara langsung, itu talaqqa. Jadi menerima secara langsung, bertemu langsung dari laqiyan. Maka kan ada katanya metode belajar membaca Al-Quran yang terbaik itu adalah metode talaqi. Ya kan? Apa itu talaqi? Talaqi itu belajar langsung bermusyafahah, berhadapan dengan gurunya. Ya, talaqi dari gurunya, diajari bagaimana fa, bagaimana sa, sya, sa, bagaimana ta, bagaimana ta, bagaimana da, bagaimana dha. Ya, seperti itu tuh. Itu namanya talaqi. Jadi menunjukkan apa ini? Menunjukkan Adam ini fatalaqqa Adam. Maka Adam menerima secara langsung, ya, min rabbihi, dari Tuhannya. Nah, apa yang Adam terima dari Tuhannya? Kalimatin, beberapa kalimat. Ya, fataba alaih, lalu taba ala. Kalau taba ila, bertobat kepada. Kalau taba ala, itu artinya menerima tobat. Fataba, maka ia menerima tobat alaihi, atas Adam. Ia menerima tobat Adam. Ya, siapa yang menerima? Berarti Allah lah. Rabbuhu. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, benar-benar, at-tawwab. Kenapa diterjemah benar-benar di huwa nih? Ya, karena pengulangan atas hu. Ya. Jadi maka diterjemahkan benar-benar. Kan sudah ada innahu. Kan boleh innahu tawwabur rahim, boleh. Tuh, tapi dengan ada huwa itu penegasan di atas penegasan. Untuk apa ini? Untuk menunjukkan bahwa sehebat apapun dosa seseorang, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah itu enggak main-main, benar-benar Maha Penerima tobat. Ar-Rahimu, Maha Penyayang. Gitu. Jadi ada pesan apa di sini nih? Di sini ada pesan agar siapapun manusia jangan berputus asa kalau banyak dosa, tobat kepada Allah yang benar. Ya, Ibnu Abbas ditanya apa itu yang disebut kalimatin? Kalimat di sini ulama-ulama menafsirkannya sebagai kalimat-kalimat yang isinya adalah penyesalan dan doa. Dan itu ada di surah Al-A'raf ayat 23, ya, di mana ayat itu mengatakan qala, ya, keduanya Adam dan Hawa mengatakan
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana, diri kami sendiri. Kami telah berbuat maksiat, zalim terhadap diri sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi ini cara memohon ampunan dan kasih sayang dari Allah, ya, dengan bahasa yang lembut. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Rugi saya kalau tidak kau ampuni saya. Kau tidak sayangi saya, rugi. Artinya apa? Ya Allah, janganlah kau. Artinya apa tuh? Ampunilah. Ampunilah, ya, sayangilah hamba agar hamba tidak rugi. Ya. Gitu ya. Ini ada riwayat ini dari berbagai jalan, ya, dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abil Aliyah, Rabi' bin Anas, Hasan Basri, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, Khalid bin Mu'ad bin Ma'dan, terus ada Atha al-Khurasani, Abdurrahman bin Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa qala Abu Ishaq As-Subai'i, dari seorang dari Bani Tamim, dia mengatakan, saya datang kepada Ibnu Abbas. Jadi saya bertanya kepadanya, mal kalimatul lati laqa Adam min Rabbih. Itu kalimat-kalimat apa yang Adam terima dari Tuhannya? Ibnu Abbas menjawab, al-hajj. Ya. Ibnu Abbas menjawab, 'allama Adama sya'nal hajj. Allah mengajari Adam tentang urusan haji, bagaimana caranya berhaji. Ya, itu pendapat siapa tuh? Pendapat Ibnu Abbas. Karena haji itu adalah manasik yang dengan manasik itu dosa-dosa bisa rontoh, bisa diampuni semua. Ya. Di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi Adam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ya Allah, saya ini melakukan dosa ini karena memang murni kehendak saya, atau itu memang sudah ada tertulis? Atau itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Apa jawab Allah? Bal syai'un katabtuhu 'alaika qabla an akhluqaka. Ya, kamu berbuat itu ya merupakan salah satu yang sudah aku tulis, ya, sudah aku tetapkan kalau itu akan terjadi pada dirimu. Ya, dan aku tulis itu sebelum aku menciptakanmu. Jadi Adam mengatakan, ya Allah, kalau memang itu kau sudah tetapkan sebelum kau ciptakan aku, ya, sehingga aku berbuat ini, ya, saya mohon diampuni dosa-dosa saya. Mohon. Ya, jadi itu yang menurut Sufyan Ats-Tsauri dengan sanadnya dari Ubaid bin Umair, ya, sebagai tafsiran dari fatalaqa Adam min rabbih kalimat.
Jadi Nabi Adam itu bertanya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khati'ati allati akhta'tu, syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani, aw syai'un ibtada'tuhu min qibali nafsi. Wahai Rabbku, itu perbuatan dosa saya yang saya lakukan itu, apakah sesuatu yang telah kau catat sebelum kau ciptakan saya? Itu terjadi dari diri saya sendiri. Tidak ada catatannya di sana. Jawab Allah yang itulah. Ya, bal syai'un katabtuhu 'alaika qabla an akhluqaka. Allah katakan syai'un. Ya, ini sesuatu yang sudah aku tetapkan untukmu sebelum aku menciptakan kamu. Jadi Adam minta kepada Allah. Apa katanya? Ya Rabbi, fakama katabtahu alayya faghfirli. Ya, sebagaimana kau telah tetapkan itu untukku, ampunilah aku. Ya, halus sekali kan itu? Halus sekali. Lembut sekali caranya Nabi Adam itu meminta ampunan kepada Tuhannya. Lembut. Nah, itu tuh yang disebut fatalaqqa Adam min Rabbih, langsung bertalaqi, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara istilahnya muwajahah, secara berhadapan, ya, tidak dengan perantara Jibril. Masya Allah. Ya, dalam riwayat yang lain ya, As-Suddi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, fatalaqqa Adam min Rabbi kalimatin, ya, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ya, Ibnu Abbas mengatakan ya Rabbi, alam takhluqni biyadika. Wahai Tuhanku, bukankah engkau menciptakanku dengan tanganmu? Qila lahu bala, ya. Dikatakan kepada Adam, ya. Wa nafakhta fiyya min ruhika. Bukankah engkau telah meniupkan kepadaku ruhmu? Maksudnya dari ruh yang kau ciptakan. Qila lahu bala, ya. Wa atastu faqultu yarhamukallah. Wa atastu faqulta yarhamukallah. Bukankah aku pernah bersin, lalu saya mengucapkan alhamdulillah, lalu engkau katakan Allah menyayangimu. Ya. Terus wasabaqat rahmatuka ghadabaka. Bukankah rahmatmu mengalahkan murkamu? Terus dijawab lagi bala, ya. Kalau ribut jangan masuk dong. Nanti Bapak terganggu, Karim enggak boleh. Ya, ayo. Ya, jadi itu namanya talaqqi itu. Jadi langsung berbicara dengan Allah berhadapan. Ya. Bukankah engkau telah mencatat semua apa yang aku lakukan? Lalu dijawab, ya. Lalu ada mengatakan, afara'aita in tubtu hal anta raji'i ila jannati? Qala na'am. Ya Allah,
tolong kasih tahu kepada saya, apabila saya bertobat, apakah engkau akan mengembalikan saya ke dalam surga? Qala, na'am. Lalu Allah mengatakan ya. Nah, itu tuh namanya talaqqi itu. Langsung berbicara. Ya, bertanya dijawab itu namanya talaqqi. Ya. Ya, banyak ya hadisnya tentang itu. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Dari ayat ini kita memperoleh satu gambaran, ya, bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu sudah ada ketetapannya. Nah, kalau manusia menyadari bahwa dirinya bersalah, berbuat dosa, jangan menyalahkan Allah. Ya, karena Allah tidak bisa disalahkan dari segala ketetapannya. Nah, pasti di balik itu ada hikmahnya. Nah, manusia seperti Adam berpikir, ya dia berpikir, apa sih maunya manusia hidup ini? Ya, kecuali keselamatan, kemuliaan. Kalau dia memahami bahwa dirinya itu penting untuk hidup mulia, hidup selamat, ya tinggal minta ampun kepada Allah apabila bersalah. Bahkan apabila tidak bersalah pun, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Ya. Sehebat apapun dosa manusia, kalau dia mengadu, kalau dia meminta bertobat kepada Allah, mesti diterima taubatnya. Ya. Makanya ditutup dengan innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia benar-benar Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Supaya apa itu? Supaya manusia jangan berputus asa. Taubat aja. Taubat kepada Allah, pasti diterima taubatnya, pasti disayang oleh Allah. Nah, ini ayat 38. Siapa nih yang belum nih? Ibu Lisan. Baik, Ustaz. Iya, monggo. Jelas, Ustaz, suara saya. Jelas seperti matahari terbit. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qulna kami Allah berfirman gitu ya, Ustaz. Iya. Nah, kami yaitu Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian, minha, dari surga, jami'an, semuanya. Fa imma, maka apabila ya'tiyannakum benar-benar datang kepada kalian minni, dariku, hudan, petunjuk. Faman, maka, man barang siapa, tabi'ah, telah mengikuti hudaya, hidayah atau petunjuk dariku, wala, maka tidak, khaufun, takut, alaihim, bagi mereka, wala, dan la, tidak, hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih. Terjemahannya jadi gini, kami Allah telah berfirman,
turunlah kalian semua dari surga. Maka apabila benar-benar datang kepada kalian petunjuk dariku, maka apabila, pakai apabila lagi Ustaz ya. Maka apabila benar-benar datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa mengikuti petunjukku, maka bagi mereka tidak ada tidak ada atas mereka ketakutan dan mereka tidak bersedih. Ini luar biasa nih ayatnya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Qulna, kami katakan, ihbitu, turunlah kalian minha dari surga. Jami'an semuanya. Tapi Nabi Adam itu sudah bertobat itu. Ya. Sudah bertobat, jadi diturunkan oleh Allah dalam keadaan Allah sudah ridho. Dan Adam mengetahui semuanya itu sudah ada catatannya. Jadi Adam tenang. Belajar Adam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan yakin kepada Allah itu yakin dengan seyakin-yakinnya. Qulna, kami katakan, ihbitu, turunlah kalian semua minha, darinya, dari surga, jami'an semuanya. Fa'imma, asalnya fa'in. Plus ma-nya ma zaidah, ma tambah. Jadi, maka jika. Ma zaidah ini apa fungsinya? Fungsinya untuk menegaskan. Maka jika, sungguh, ya'tiyanna, nun tasydidnya itu artinya juga benar-benar. Maka jika sungguh benar-benar datang kepada kalian minni dariku hudan, hidayah, ada petunjuk nanti datang kepada kalian, baik Adam, Hawa, Iblis, ya, datang petunjuk. Faman tabi'a, maka siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, Iblis mengikuti petunjuk Allah juga, ini tidak dibeda-beda, sama semua. Siapa saja mengikuti hidayah Allah, fala khaufun, maka tidak ada takut alaihim, atas mereka. Nggak ada rasa takut, nggak ada. Takut itu untuk masa yang akan datang, nggak takut. Tentang masa depan, nggak takut. Tentang nanti di akhirat, nggak takut. Kenapa? Karena orang yang ikut hidayah Allah dijamin. Dijamin kemuliaannya. Dijamin masuk surga. Dijamin. Ya, maka karena jaminan itulah kita mau beriman kepada Allah. Ya, dijamin oleh Allah setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Rasul mengatakan, siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang membangkang bermaksiat kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Ya, walahum, dan tidak pula mereka yahzanun, mereka bersedih. Sedih itu untuk hal-hal yang telah lampau. Waduh, saya tidak jadi polisi, saya tidak jadi tentara. Aduh, cita-cita saya jadi presiden nggak jadi, kandas. Bisa. Ya. Dia tahu sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Yang penting kan tawakal, terus bekerja untuk memperoleh ridha Allah gitu.
Di akhirat juga begitu, tidak bersedih. Ya, kenapa? Nilainya bagus semua. Kapan itu bisa memperoleh nilai bagus semua? Kalau ikut hidayah Allah, petunjuk Allah. Jadi kalau petunjuk Allah itu mesti menyelamatkan. Kayak orang mau kemana? Mau ke tempat yang jauh misalnya. Dia ada GPS-nya, ya jaringannya kuat, ya HP-nya juga bagus. Wah, berapa menit lagi nih sampai? Ada di situ. 15 menit lagi kira-kira, ke sini biru, ke sini merah. Ya, itu namanya apa? Itu namanya petunjuk. Itu petunjuk yang manusia bikin itu. Ya, untuk sesuatu yang sifatnya lahiriah. Tapi ini petunjuk dari Allah, yaitu GPS kita itu untuk menuju surga. Menuju keselamatan, menuju kesuksesan. Begitu ya. Jadi kita nih sampai ayat berapa nih? Sampai ayat 38 dulu ya. Ini udah pada ngantuk nih. Mau pada sahur. Enggak, Ustaz. Ya, sahur. Baik, sampai ayat berapa tuh tadi? 38. Sekarang 38. ke 9 sekarang. 38 apa 39? 38. 38. Next 39 ya. Ya, next 39. Oke. Baik. Hari Sabtu depan masih bisa. Insyaallah. Nggak tahu tuh tanggal 7-8 kalau jadi ya, kalau mau pakai Ustadz Solihin juga mau ada pelatihan. Berapa orang ini? Mungkin sekitar 30-35 gitu deh Ustadz. Banyak kan? Iya banyak. Saya bilang pasang banner aja di masjid tuh, Munawaroh. Nah ya kan banyak untuk umum juga jadinya gitu. Mungkin saya harus bawa bukunya 50 kali ya. Takut kalau kurang. Ya, antisipasi. Ya. Itu saya terima kasih banyak sekolah Karen kasih. Ya. Bu Ati, Bu Khatijah, Bu Lisan, Bu Rini, Nanda Azra. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Atas kehadirannya untuk ikut bergabung di sesi 1 dan sesi 2 ini. Insya Allah menerjemahnya semakin pandai, ya, semakin mahir. Dan dari lupa-lupa. Harus sering praktek, Bu, biar nggak lupa. Iya. Sering sama kayak teman-teman tuh yang ikutan bahasa Arab juga begitu tuh. Jadi banyak yang lupa kalau 2 minggu nggak ada kelas tuh. Lupa pada. Kemarin kan Sabtu kelasnya nggak di sini. Iya. 69 jadi 79. Tadi pagi gitu. Mau ngomong 69 jadi 79 tuh. Ya gitu kalau bahasa terus ini ya menerjemah memang harus praktek setiap hari. Kalau enggak gagal deh kita. Yang apa yang sudah kita pelajarin, iya. Jangan sampai Baik ya, kita sudahkan dengan hamdalah dan laktatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.